misalkan aku ikut mama ke toko atau kemana, aku tuh bisa sampai ketiduran tuh di bawah tempat mama potong kain gitu loh. Jadi Oh ya, berbalutkan dengan kain-kain itu aku untung lu nggak tidur. kejahit di situ ya, Bukan biasanya waktu lagi, kecil ya. bukan Bahaya kalau lagi. udah kejahit gitu Iya, kan. serem ya, Wak. Aspek tuh namanya thank you, sorry, itu tuh Itu paling paling it simple. paling simpel Kunci dari hidup kan cuma 3 ya, Beb. iya, iya. Sorry, thank you, tolong gitu kan Iya, ya. betul, betul. Aku Percaya pernah banget sih namanya ekor itu nggak akan jadi kepala. betul Kalau sekali. pengikut-pengikut aja ya nggak bakal jadi Mhm kepala gitu mhm loh kan. mhm. Aku sih percaya itu. Jadi kalau misalkan emang mau jadi fashion designer atau fashion stylist, belajar yang benar, tekuni Betul. di situ gimana cara-caranya. Apalagi sekarang sosmed tuh udah Betul luas betul. banget ya. Mhm. Misalkan emang mau jadi stylist. Hai sahabat DBL, sahabat di balik layar. Alright, jadi hari ini kita kedatangan Kak Harry Brata. Ulala Halo. manja gitu ya. Ya kan udah lama banget nggak ketemu ya. Pada akhirnya hari Yes. ini kita ketemu untuk podcast bareng. Alhamdulillah. Kita akan mengulik Ngulik. semua tentang perdramaan Aduh, yang mana sih dramanya? Takut deh. fashion designeran ini ya. Takut deh. Takut deh. DBL gitu kan. Ini DBL gitu, oke. Kak Brata, apa kabar sayang? Kak Hari dong, jangan Kak Brata Ya kan dong. Brata deh nggak apa-apa. Oh ya, Oke. Hari Brata gitu ya. Iya. Apa kabarmu? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat. Sakit apa? Nggak Oh ada ya nggak ada sakit, ya? nggak ada. Alhamdulillah Agak sehat. agak Jangan dong. takut pertanyaannya gitu ya. Jangan dong, Ya jangan ini kan dong. autentik pertanyaan. Biasanya orang nanya Yes. sehat gitu kan. Kalau aku karena Sehat. sakit apa gitu. Iya, sehat ya. Sakit Alhamdulillah. hatinya enggak kan? Enggak dong. Enggak juga ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai jangan dong ya. Jangan. Jadi karena Kak Hari ini kan kita mengenalnya sebagai seorang fashion designer ya. Iya. Orang yang sangat-sangat dekat gitu sama hal-hal yang berbau fashion Yes, gitu. vision. Iya. Sejak kapan sih bisa bisa apa ya, bisa mengenal dunia fashion ini sejak kapan awalnya? Oke, sebenarnya kalau sejak kapannya itu pertama kali, tanda kutip "nyemplung" ke dunia Mhm mhm. fashion itu, sebenarnya dari semenjak aku kuliah. Jadi aku kuliah juga ambil fashion design Mhm. gitu kan. Cuman kalau kecintaan ke dunia fashion itu sebenarnya sejak aku dari kecil sih, karena Mhm kan mhm mhm. kebetulan mamaku itu juga punya usaha juga, Mhm. mungkin bisa dibilang kayak butik lah gitu kan di daerah Mhm gitu mhm. kan. Nah dari situ tuh dari kecil, pokoknya dari aku kecil tuh aku ngeliat mamaku tuh kayak bikin baju, lain Mhm. sebagainya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak terpikir, kok kayaknya seru ya gitu Mhm kan, tapi mhm. belum terpikir bahwa akan jadi sebuah ataupun saat ini jadi profesi Mhm. ataupun aku apa namanya, rezeki dari situ, belum ada gitu kan, cuman senang-senang aja gitu. Sampai akhirnya waktu itu pas, mau lulus, SMA, Mhm. kan pasti kita mau ngambil kuliah apa nih gitu Mhm. kan. Mamaku tuh nanya, sambil waktu itu aku inget banget keadaannya lagi di tokonya mama gitu kan, di tempat kerjanya mama gitu, di depan meja tempat potong kainnya gitu, Mhm mama tuh mhm. nanya, "Ri, kamu mau kuliah apa? Kan UN tuh udah mau UN loh, kamu harus Mhm. persiapin nih," gitu kan, "mau kuliah apa?" Gitu kan. Terus aku pikir kayak tadinya kan jadi memang aku tuh, Kamelde dari TK, SD, SMP, SMA tuh anaknya emang banci tampil Oh ya. ya ampun. Heeh, jadi emang seneng berkesenian gitu Heeh Kak, heeh entah heeh. itu, tari, Kelihatan entah itu sih ya, iya Beb, ya. kelihatan kan ya, terus entah itu vokal, entah itu apa gitu kan, semuanya dicobain karena emang Heeh. seneng aja, lebih ke emang pengen ditonton sama orang gitu Ya ya, Allah tetep ya. gitu kan. Terus udah gitu sempet kepikiran apa aku ambil seni tari gitu kan, Betul. apa aku ambil perfilman, apa aku ambil seni drama gitu kan. Sempatlah banyaklah terpikir gitu kan mau ambil apa gitu kan. Terus tiba-tiba, aku tuh kayak terbesit gitu, kayak kenapa nggak aku ambil fashion design gitu kan, Mhm. aku mikirnya gitu kan. Sebenarnya kan, untuk kita itu kan stigma kalau cowok ambil fashion design itu masih masih Mhm. agak, apa ya, masih agak Awam gitu awam lah ya, gitu kan di mhm. Indonesia itu gitu kan, kayak nanti stigmanya, "Oh kok cowok ambil fashion design," lain sebagainya gitu kan. Cuman waktu itu aku mikirnya kenapa memilih untuk ambil fashion design karena kebetulan aku tuh 2 bersaudara, aku Mhm. sama kakakku tuh cewek. Justru kakakku itu tidak suka sama sekali dengan dunia perdesainan dan perkain-kainan. Mhm mhm Tidak mhm. suka sama sekali. Dibilang tomboy juga enggak, cuman emang Tapi memang kayaknya passion-nya memang nggak ke situ gitu emang kan? passion-nya nggak di situ. Dia tuh Mhm. lebih ke kayak, apa ya, kayak kerja kantoran gitu Iya kan, iya. lebih lebih administratif lah gitu kan, Jadi kayak si gitu-gitu. kain-kain itu sudah melekatlah dalam diri elu gitu Yes, ya? bukan lagi gitu kan. Bahkan sampai kalau ceritanya tuh dulu ya, kata mama,
waktu kecil tuh kalau misalkan aku ikut mama ke toko atau kemana, aku tuh bisa sampai ketiduran tuh di bawah tempat mama potong kain gitu loh. Jadi Oh ya, berbalutkan dengan kain-kain itu aku untung lu nggak tidur. kejahit di situ ya, Bukan beda waktu kecil ya. lagi, bukan Bahaya kalau lagi. udah kejahit gitu Iya, kan. serem ya, Wak. Heeh. Nah, Tapi membahas tentang gimana ya? Membahas tentang awalnya bisa suka dunia fashion kan, Kak Harry suka banget karena ikut sama mamanya dulu mhm, ya betul, ke tempat kerjaan mama, akhirnya kain betul. itu melilit badanmu gitu kan, Bukan dan lagi. merasuki jiwamu gitu Yes! kan ya. Tapi aku juga, apa ya, penasaran pinisirin gitu loh. Pinisirin. Selama selama berkarir gitu ya, Mhm, selama as a fashion designer, eee, pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak sih gitu, ketika kita, mulai stylish-in seseorang gitu tuh, kan kadang berkecimpung sama artis-artis gitu yes, ya. betul. Nah, pernah pernah nggak sih ngalamin kayak nggak enak gitu loh, perasaannya tuh, "Kok gini ya mereka sama gue?" Gitu. Oh, oke. Kalau misalkan, sebenarnya kan pekerjaan fashion stylist dan fashion designer itu sebenarnya, berbeda gitu Mhm loh kan. mhm. Sebenarnya walaupun kita masih di naungan Yang sama, fashion gitu kan, mhm. cuman berbeda gitu. Kalau misalkan dari fashion design sendiri, alhamdulillah sih sampai detik ini semua customer-customer aku, Mhm. semua klien-klien aku tuh so far selalu suka dengan hasil karya aku gitu loh Betul. kan, dengan hasil Ini salah satu kerja aku. contohnya ya. Yes, yang dipakai Thank you Kameldi ini ya. bajunya Thank you ya Kak Kameldi Heru gitu. Brata. Yes, gitu. Spesial loh dibuat untuk gue, Iya. res. Bener emang buat kamu Oh ya, loh, oh ya, iya, kayak buat terima Kameldi. kasih bener loh guys on Untungnya kamera fit ya ya, langsung ya untungnya fit tuh. ya. Ih, Akan aku best. persembahkan untuk, seseorang gitu. Wow, gitu. Oke Terus lanjut balik lagi lanjut. kayak tadi, kalau misalkan di fashion design, alhamdulillah sih maksudnya sampai detik ini belum pernah ada yang Mhm mhm. kayak, "Oh, gue nggak mau pakai bajunya ini jelek, ini kok nggak suka," gitu Mhm kan. Tapi kalau mhm. misalkan masalah revisi, aku yakin sebenarnya itu wajar lah ya, setiap Wajar pekerjaan banget pasti sih. ada, "Oh, ini kurang kecil, kurang besar," ya udah Mhm itu mhm. standar gitu loh Mhm. kan. Soalnya memang dari awal biasanya aku discuss dengan klien itu, oke desainnya mau seperti apa, mau dipakai ke acara mana, misalkan emang warnanya seperti apa, kainnya Mhm. seperti apa, gimana caranya aku buat karya ataupun buat, baju itu sesuai dengan karakternya apa yang dimau si Betul klien, betul betul gitu betul kan. betul. Namanya kita fashion design kan ya udah kita mau nggak mau harus ikutin maunya Tren klien. Kita sekarang ya. hanya kasih insight aja, "Oh Kakak bagusnya, siluetnya seperti ini, Kakak bagusnya pakai kainnya ini, kalau model kayak gini, atau pakai detailnya seperti ini," Mhm itu. mhm mhm. Cuman kalau stylisan sendiri, setelah aku belajar fashion design itu, Mhm. barulah aku nyemplung ke, fashion stylist gitu Mhm kan. mhm Nah, mhm. fashion stylist kendalanya paling cuman lebih ke kayak, kadang kan kita mempunyai klien misalkan, oh kita mau bikin video klip atau photoshoot, Mhm. oh temanya misalkan Korean-Koreaan gitu, Mhm. misalkan dari produsernya, entah dari talent-nya, artisnya gitu kan. Terkadang tuh, apa yang disebutkan Korean-Koreaan di pemikirannya klien dan kita tuh kadang suka nggak nyambung. Oh Nah itu ya ya ya. biasanya kayak menurut dia mungkin Korean tuh seperti A, menurut aku tuh seperti B, dan aku pun kan as a fashion stylist juga harus ngelihat, oke nih saat ini tuh trennya Korean tuh seperti apa sih gitu kan, Mhm. bagusnya seperti apa sih dipakai si talent ini gitu kan. Nah itu tuh kadang suka nggak nyambung, cuman alhamdulillah sih, sampai detik ini selalu nemu jalan tengahnya, oke diginiin diginiin Mhm gitu. mhm. Jadi kayak selalu punya plan A, plan B, plan C. Jadi nggak ada kesulitan sendiri gitu ya untuk menyesuaikan, Iya, kalau misalkan kesulitan pasti ada betul ya. sebenarnya, cuman, kalau misalkan, berbicara dengan, talent-talent yang sudah besar Mhm. namanya itu ada kok yang agak, gitu. Oh agak gitu Ada. kayak kayak, "Ya cukup tahu dah," Iya, gitu. cukup tahu, oh ya udah misalkan kayak, oh namanya besar dan sebagainya gitu kan Tapi ya. kapok nggak sih gitu kayak, maksudnya support-support-nya kayak gitu? Kalau dibilang kapok, ada kapoknya, Mhm tapi mhm mhm. sebenarnya lebih ke bukan kapok sih, lebih ke aku kayak, oke nih berarti cukup tahu nih misalkan kalau dia itu ternyata seperti ini, berarti tidak bisa nih dilanjutkan lagi seperti A, B, C, D, E gitu. Karena Mhm. kan mau bagaimanapun, pekerjaan kita itu kan saling supporting lain sebagainya, Dan kita wajib kerjasama. dihargai juga dong Yes, gitu betul loh. dong. Wajib dihargai karena ya Sabar untuk Anda menunjang mukanya. iya kan untuk menunjang performa seorang, ibaratnya seorang diva gitu atau Yes. seorang queen gitu kan kita kan Yes. bekerja keras untuk menentukan detailnya, Betul. temanya, terus pemikiran kita kan ditumpahkan dalam bentuk Iya, karya itu kan kita itu gitu loh kan yang jadi keluar itu cuman nggak hanya tenaga aja, ya betul, tenaga, ya waktu, ya materi, mhm, sabar, nggak usah bener, emosi, gitu. Jadi kayak gitu-gitu, makanya kadang beberapa sampai misalnya akhirnya setelah ketemu yang memang menurut aku sih, apa ya, bukan sebenarnya jadinya cut off mhm, atau jadi gimana, mhm, mungkin lebih ke kayak mikirnya, "Oh kayaknya nggak cocok nih," gitu mhm kan, "Oh mhm, kayaknya nggak sepemikiran." Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan dengan klien ataupun dengan, talent gitu kan, mhm, aku tuh
lumayan banyak toleransinya gitu loh, Kak. Misal let's say, Kak Meldi misal telepon aku gitu kan, Mhm. oke sekali nggak nyambung dengan Kak Meldi, oke, ayo kita coba yang kedua, oke kedua misalkan nyambung apa enggak, oke aku masih coba lagi. Kan kalau Mhm. orang lain kan sekali, 2 kali enggak, 3 kali udah bye. Aku tuh Mhm. maksimal tuh 4. Oh ya ampun, ada Jadi satu batasannya ya? 2 3 4 kalau udah bye berarti emang itu udah habit, bukan, permasalahan yang emang Mhm mhm. memang ada gitu, itu udah Mhm. habit berarti kan, berarti, oh udah deh emang nggak nyambung daripada, sayanya yang jadi terluka batin Heeh gitu heeh kan, heeh jadi heeh mendingan heeh. udah deh, mendingan Benar sih, benar juga. cukup gitu. Karena kan Karena kita juga melindungi hati lebih penting daripada ini ya. betul, kita juga kan, harus happy juga namanya kerja, lain Betul. sebagainya gitu kan, kayak gitu sih. Oke, jadi udah jelas ya guys ya, jadi memang sometimes pekerjaan ini under pressure ya, Iya, gitu. sebenarnya semuanya sih pasti ada, pressure-nya gitu Mhm. kan, aspek kerjaan apapun gitu kan, cuman mungkin porsinya aja beda-beda Betul betul gitu, betul dan betul. bagaimana kita menyikapinya. Embur gitu ya. Terus, gimana reaksi orang-orang sekitar lu gitu ya? Mhm, Mungkin orang yang kenal lu mungkin dulunya udah ya udah kenal lah gitu si Hari, ya memang emaknya suka intinya jahit-jahit mhm, kain, terus sekarang dia juga jadi fashion designer gitu. mhm, Tapi buat orang-orang yang mungkin, baru-baru mengenal lo gitu, terus pas mhm. tahu pekerjaan lo fashion designer, bagaimana reaksi mereka itu? Ataupun, Bermacam-macam. mereka-mereka yang sudah mendekatimu gitu, ketika mereka tahu dirimu seorang fashion designer, apa reaksi mereka? Iya pasti bervariatif ya Heeh gitu heeh. kan, seperti klien juga bervariatif gitu, Mhm. cuman, memang ada yang menerima, ada yang kayak, "Oh kerjanya apa?" "Oh fashion stylist sama fashion designer." Gitu, ada yang gitu, Dari gitu online kan. dating ini? Oh cowok-cowok ya cowok ya. Gitu, tapi so far menurut aku sih misalnya bersyukur ya saat ini di perkembangan zamannya Mhm sosmed mhm. tuh orang tuh lebih open minded gitu loh, Betul Kak, ya banget. kan. Jadi kayak pekerjaan apapun itu selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak, apa ya, menjahati orang lain, kayak orang akan terima-terima aja gitu loh, Kak. Betul betul Maksudnya betul. paling kalau misalkan apalagi kan sekarang seperti misalkan mungkin kayak makeup artist kan kebanyakan cewek, cowok juga Mhm. sekarang banyak, Mhm ya kan. mhm. Kayak chef, orang mungkin stigmanya yang masak-masak itu cewek gitu kan. Tapi Loh sekarang cowok cowok banyak loh banyak gitu loh gitu. kan, gitu. Sebenarnya kita tuh kalau misalkan yang cowok-cowok emang ada berkecimpung di dunia fashion seperti apa, dunia yang memang agak stigmanya di mata orang tuh agak berbeda gitu kan, Mhm. ya itu banyak sebenarnya, tapi udah mulai terima gitu loh sekarang tuh. Tapi kalau yang ada yang agak, aduh gimana ya, ada Mhm. aja. Cuman kalau menurut aku dari let's say misalkan 10 orang, paling cuma 2 orang yang kayak agak, "Kok gitu sih?" Mhm. Sisanya 8 orang tuh Jadi kayak, "Oke fokus on fine." orang-orang yang Iya, suportif aja iya gitu dibanding dong, sama orang yang betul. unsuportif ya. Oke, cocok bener ya memang ya. Tapi selama selama lu apa ya, mengkaryakan, hasil-hasil karya lu gitu kan, Mhm. lu pernah nggak sih kayak kepikiran, "Duh gue capek gitu loh jadi fashion designer, gue mau jadi, eee, apa namanya, gue mau jadi stylist aja," gitu. Maksudnya kan sometimes kan itu kan a Iya, different thing ya, two different thing ya. Kayak yes. misalkan seorang fashion designer adalah kita made in by kita yang Iya, buat iya, gitu, kita bisa pakein orang. Tapi kalau misalkan stylist bisa aja kita cuman, apa namanya, saling-saling support sama desainer iya, lain gitu. Nah, lu betul. pernah ngerasa capek nggak sih untuk jadi seorang fashion designer? Sebenarnya kalau misalnya dibilang capek sebagai fashion designer ataupun fashion stylist, sebenarnya kayak namanya pasti orang kerja pasti ada bosennya, Mhm ada mhm. jenuhnya, tapi gimana caranya kita mensiasati itu jadi happy lagi, jadi Mhm. tertarik lagi gitu kan. Mhm mhm. Kan, namanya kita saat lagi menekuni satu buah, pekerjaan Mhm. ataupun apapun itu gitu kan, harus diluangkan kita istirahat dulu nih dari Mhm. dunia, let's say aku Mhm gitu kan, mhm. di dunia fashion berarti agak mundur dulu nih dari fashion gitu Mhm kan, mhm. tapi jangan sampai meninggalkan gitu loh kan, karena gimana pun juga let's say misalkan aku sekarang saat ini dikenalnya sama orang sebagai fashion stylist dan fashion designer gitu kan. Ya udah karena orang udah nempelnya di aku itu sebagai fashion stylist, fashion designer, nggak mungkin dong tiba-tiba aku berubah image, "Oh Hari itu pilot," Oh iya, tiba-tiba ya kan. cocok bener pilot Beda ya Aquase gitu, kan, ya pilot apa ngondek gitu kan, Air gitu. gitu. Aduh. Jadi kayak paling istirahat aja misalkan kayak healing, liburan dan Betul betul sebagainya betul kayak betul. gitu-gitu sebenarnya, di-maintenance aja sih gimana caranya kita, senang dengan apa yang kita senangi ya udah misalnya kayak hobi apa lain sebagainya gitu-gitu. Mhm, Jadi kayak cukup di-maintenance aja gitu ya. agak disampingkan aja misalkan bosan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan emang Mhm. menemukan klien yang agak nyebelin, yang Mhm. agak bikin sakit hati ataupun bikin Mhm mhm. capek gitu kan, ya pasti itu. Mhm Cuman gimana mhm. caranya kita mensiasati itu kayak, Mhm mhm. "Oh udah deh gue istirahat dulu nih," gitu kan, "Oke gue healing dulu nih," gitu, tapi tetap akan balik lagi, "Oke oke healing gue udah selesai, luka batin gue tuh udah selesai, capek Mhm gue udah mhm selesai, mhm. oke let's start again," gitu. Oke. Kan, sebenarnya sekarang dunia fashion itu sudah maju banget Yes, ya, Kak, ya. banget sih. Eee,
lu sebelumnya ini kan, lebih fokus on, artis-artis gitu Mhm, ya, penyanyi-penyanyi gitu ya. mhm. Sekarang kan udah mulai merambahi gitu ya dunia-dunia, beauty queen, Yes, a pageant-pageant gitu pageant, ya, heeh. ya. Ada nggak sih gitu loh maksudnya, apa sih yang mendasari elu bisa, terjun ke apa ya, mensponsori queen-queen gitu loh, Oke, pageantry Indonesia gitu? oke. Kalau misalkan terjun ke dunia pageant sendiri, sebenarnya aku masih baru banget, Kak. Mhm mhm Baru mhm. paling tuh kayak sekitar 2 tahun ini mungkin Mhm kali ya. mhm mhm Cuman mhm. kalau misalkan emang yang mengajak untuk, into di dunia, pageant tuh udah lama banget sebenarnya dari Mhm. zamannya dulu sekitar mungkin kayak 4 tahun, 4 tahun, Mmm, 5 mhm tahun mhm. lalu. Tapi waktu itu aku masih maju mundur gitu kan, Mhm. kayak into nggak ya into nggak ya into nggak ya ke situ gitu Mhm kan. mhm. Takutnya aku tuh tipikal gini loh, Kak, aku mengerjakan sesuatu atau aku terjun ke, ke sebuah lingkungan yang baru atau apalagi pekerjaan, Mhm. itu harus profesional gitu loh kan. Karena nggak mau nih aku setengah-setengah, aku harus total. Let's say Mhm. misalkan aku support pageant gitu kan, di Mhm. awal-awal aku masih kayak, "Oh pageant tuh seperti ini ya, oh look-nya Mhm. pageant tuh seperti ini." Karena kan look pageant dan look, untuk di TV itu berbeda. Mhm mhm mhm. Itu harus ditekankan gitu kan. Jadi kita tidak bisa menyamakan gitu kan. Mhm Ada yang mhm mhm. look-nya di pageant itu bisa dipakai di TV, ada yang nggak bisa, atau dipakai talent-talent, ada yang nggak bisa gitu kan, Mhm kayak mhm gitu-gitu. mhm. Jadi pada saat nyemplung itu kayak, dipikirin dulu nih, bener nggak nih gue suka, bener nggak nih gue akan Mhm. total di situ gitu Betul kan. betul betul. Dicari seluk-beluknya gitu kan, oh pageant tuh harus look-nya seperti ini, menonjolkan apa sih, apa yang Mhm. ditonjolin, lain sebagainya gitu-gitulah. Mhm mhm. Sampai akhirnya terjun di, 2 tahun terakhir ya 1,5 sampai 2 tahun terakhir ini, ya udah akhirnya terjun, support beberapa queen-queen itu, Mmm, gitu. terus bagaimana hasilnya? Apakah kau menikmati? Dibilang menikmati, alhamdulillah menikmati Mhm mhm gitu, mhm. cuman, ya pasti ada gak enaknya gitu loh kan, Mhm. cuman kalau pas Spill dong nggak enaknya. gak enaknya ya adalah, mulut-mulut yang sepertinya tidak bisa diajak kerjasama dengan baik dan, benar gitu kan. Oh, Kita kan heeh namanya, heeh. di pageant itu kan pasti ada sistem kerjasama kan, Betul 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 betul. kerjasama, kita Ember ember. supporting, saling support dan sebagainya. Nah terkadang tuh mungkin kalau aku mikirnya gini, oh mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi Mhm. untuk support sesuatu, Mhm tapi mhm. ternyata feedback-nya tuh tidak seperti itu gitu loh Mhm kan. Jadi mhm. kayak aku mikirnya, oh ternyata kayak gini ya gitu kan, dan balik lagi ke toleransi yang Mhm tadi, aku mhm. tuh kayak udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, oke baik. Berarti, mungkin aku tidak mengeneralisir bahwa semua pageant seperti itu ya Heeh. gitu kan, tapi hanya ada Beberapa, yang seperti segelintir lah iya gitu ya? segelintir oknum yang Heeh. memang seperti itu. Berarti aku pikir kayak, "Oh kayaknya nggak bisa nih kayak gini," gitu kan. Berarti aku harus mundur dari si A misalkan atau si B gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau dibilang Mhm. kapok apa enggak dunia pageant, enggak sih. Tapi lu percaya nggak sih kayak misalkan untuk sesama fashion designer atau designer gitu, and Mhm, fashion stylist tuh mereka tuh kayak kayak punya satu ruang lingkup yang kayak satu sama lain tuh kayak bisa saling ngobrol gitu kayak, "Eh, Beb, jangan ambil klien ini gini gini gini." Jadi kayak marketing by mulut gitu loh, Beb. Lu ada. percaya kan yang Ah, begitu-begitu? iyalah Nah, jadi tentu. kayak kayak sayang banget nggak sih gitu Iya kalau bener bener bener. banyak apa ya, banyak gue tuh pribadi gitu sebagai Heeh, ya bisa dibilang gue adalah orang yang, suka menggunakan jasa yes. teman-teman, fashion designer Mhm, gitu. Maksudnya kan gue memang bukan bukan penyanyi, bukan apa, tapi kan gue maksudnya suka huru-hara gitu ya, Beb, ya. yes. Datang-datang ke acara-acara gitu kan Mhm, pasti gue dapat, support gitu, mhm "Mah, mhm, pakai baju ini ya, pakai baju itu ya," gitu. mhm. Maksudnya ketika gue pakai baju itu, gue seberusaha mungkin gimana caranya ya gue bikin, video untuk muter-muter atau bikin video yang Betul, kayak mention mereka gitu. Karena gue betul. tahu sebenarnya yang mereka butuhkan itu kan bukan cuman apa ya, posting by social media, tapi Mhm, how we can, doing something good yes. gitu ya dengan baju dengan dress yang kita punya, dengan clothes that, we have gitu yang Yes. mereka kasih ke kita kan mereka kayak trust ke kita. Yes, betul So betul. after ketika kita udah mulai, apa ya, menghilangkan trust-nya orang ke kita tuh kayak aku rasa sayang sih karena itu kan, akan menjatuhkan nama kita dengan sendirinya Betul gitu. betul Jadi sih, orang lain Kak. akan kapok untuk Betul men-support sih, Kak, karena kita. kayak misalnya ada pengalaman juga gitu ya, kayak aku sebenarnya Mhm, kayak Kak, aku mau support, sesuatu gitu loh kan, mhm, men-support, pihak mana gitu, itu sebenarnya aku nggak minta yang gimana-gimana sebenarnya gitu kan. mhm, Cuman maksud aku gini loh, kita kan sama-sama usaha, mhm kita kan mhm, sama-sama misalkan ya lo butuh gue, ya gue juga akan butuh lo gitu kan. mhm, Oke lah misalkan lo butuh baju dari gue, ya gue butuh exposure dong ya kan, mhm, minimal ya kan kasarnya gitu. Sebenarnya nggak butuh yang harus dibikin reels atau apa mhm namanya, mhm. dieditkan gimana, enggak. Cuman setidaknya
Say thank you. Iya, say thank you gitu kan. Itu Mhm. sebenarnya aku attitude yang kecil nggak sih? Kayaknya di Very semua simple. semua aspek tuh, namanya thank you, sorry, itu tuh Itu paling paling it simple. paling simpel Kunci nih. hidup kan cuma 3 ya, Beb. Iya iya. Sorry, thank you, tolong gitu kan Iya, ya. betul betul. Karena Cuma kan itu kayak ya doang. kayak sebenarnya kayak misalkan baju aku misalkan dipakai oleh, talent ataupun, pageant ataupun queen atau putri siapa gitu kan, sebenarnya aku nggak minta untuk, "Oh, oke thank you ya Kak Herlin," sebagainya, enggak juga sebenarnya, yang Nggak penting perlu sujud gitu ya, Beb, ya? oh, Nggak nggak perlu? usah, oh gue Atau raja kali ya? disembah gitu? Nggak usah Oh, kali ya? iya. Enggak, maksudnya kalau aku tuh aku mikirnya gini, ya udah nih, aku bikinin yang baru, aku apa, pinjemin yang emang yang ready stock dan Mhm. sebagainya. Aku paling cuma minta, "Oke Beb, balikinnya, bersih ya," atau misalkan, "Aku mau ya nanti diposting-posting." Ya kalau diposting tuh yang jelas gitu loh, Mhm. maksudnya ya caption-nya, namanya, bajunya by siapa gitu kan. Kayak kok, diposting bajunya tapi di tempat yang gelap, lah orang kan nggak ngelihat itu baju apa ya, apa lu pakai baju apa enggak gitu kan. Lah orang juga kalau misalkan kepo, "Oh, Aduh, dia pakai baju siapa?" Misalkan kayak Brat Official brand aku heeh. misalkan. Terus kayak, "Hah, bajunya mana nih kok gelap semua?" Gitu loh kan, "Kok kayak Payetnya gini?" nggak kelihatan, Beb, gitu. Heeh, kayak pahitnya nggak kelihatan, "Warna apakah itu?" Gitu kan. Nah itu kan Itu namanya warna durjana gitu. nah aku tuh jadi mikirnya kayak, kok kayak gini ya gitu Mhm kan. mhm Sebenarnya kalau mhm. kayak gitu aku juga kayak, oh ya udah berarti next-nya tetap aku pinjemin tapi mungkin effort aku untuk men-support dia tidak akan seperti di awal gitu Mhm kan. mhm Karena aku mhm. tuh tipikal gini loh Beb, kayak misalkan aku juga kan, sebagai stylist juga aku pasti pinjem baju ke beberapa desainer gitu Mhm kan. mhm Aku mhm. tuh tahu caranya kayak misalkan Kameldi desainer, "Halo Kameldi, selamat malam atau selamat sore," gitu. Aku Hari Brata, aku fashion stylist A gitu kan. Aku mau ngajukan peminjaman kerjasama lain sebagainya untuk dipakai ini di acara ini, nanti feedback-nya itu ada tag Instagram, ada video, balikin laundry. "Oke ya, kalau misalkan boleh, makasih ya Kak sebelumnya," gitu. Misalnya di-feedback, "Oke Hari boleh," lain sebagainya gitu kan. Terus misalkan tiba-tiba aku udah dipinjemin bajunya, pas aku pakein ke talent, ternyata fotonya ngeblur, misalkan Mhm. fotonya di tempat yang gelap tadi aku bilang. Ya sebagai desainer juga misalkan kayak Kameldi gitu kan, kayak sebagai desainer kayak, ya gue nggak mau lah minjemin lagi gitu kan, Mhm. gila kali gitu kan, lo kata bikin baju itu murah Beb, nggak ada nominal-nominal Mhm. loh, dan kita kan maksudnya, kita juga bikin karya tuh nggak yang cuman asal bikin karya gitu Mhm loh mhm kan. mhm. Apalagi kita dipercaya sebagai as a fashion stylist atau fashion designer juga kayak butuh waktu, butuh modal, Mhm. butuh apa ya, bisa dibilang tuh platform untuk, promosi lain sebagainya, kita juga butuh itu gitu kan, dan itu nggak yang cuman 1 hari, 2 hari, Mhm. bertahun-tahun gitu kan. Mungkin memang aku belum kalau bisa dibilang udah lama banget, ada yang lebih lama gitu kan, misalnya Betul kayak udah betul betul. dari zaman jebot gitu kan, udah jadi fashion designer, fashion stylist. Mhm Tapi mhm. kalau aku kan karena bilang anak barulah kasarnya, Mhm tapi mhm. setidaknya, modal aku tuh untuk sampai di titik ini tuh udah banyak juga gitu loh yang aku korbanin, ya Mhm materi, mhm. ya tenaga, ya uang, dan sebagainya gitu loh. Betul Jadi kayak betul betul. setidaknya take and give lah, itu menurut aku penting Betul sih. betul 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 Attitude betul. itu sih menurut yang penting. Oke, jadi, Hair ini tipikal orang yang kayak, oke di awal gue akan jor-joran gitu basa basi, Iya tapi kayak ketika lu udah kena, satu, missing, point gitu ya kayak, oke deh, gue support lagi cuman kayaknya nggak kayak kemarin gitu iya, ya. karena gini Kak, aku juga kan, minjem juga baju aku sebagai stylist minjem baju ke orang, Mhm. juga aku tuh kayak ngerasain gitu loh Kak. Iyalah Misalkan aku tanggung kan jawab ya, heeh, Wak, misalkan gini, responsibility misalkan gitu. aku posisinya sebagai desainer, Kameldi minjem baju ke aku, Mhm. terus Kameldi misalkan kayak, balikin bajunya asal, terus misalkan kayak, nggak di-tag lain sebagainya, nggak jelas, aku juga nggak akan minjemin lagi. Begitupun aku sebagai stylist kalau misalkan, aku minjem, ya aku punya attitude gitu, gimana caranya balikin yang benar, Mhm terus, mhm. cara bertutur katanya yang benar Mhm. gitu kan, kayak gitu-gitu loh. Iya sih. Dasar aja sebenarnya. Betul betul betul. Tapi kita balik lagi ya, Ya, maksudnya kayak bahas tentang, apa sih namanya, gimana tanggapan keluarga lo gitu ya, maksudnya kan your mama udah tahu lah ya gitu, yes, but your dad, how your dad, oke reaction about your job right now? oke. Papaku tuh background-nya kontraktor, Heeh heeh which heeh. is, berseberangan sekali dengan fashion Iya, designer, dengan dunia fashion gitu besi kan. dan jahit gitu ya, beda ya, Bukan Wak, lagi, heeh. Wak, ya kan, seperti itu gitu. Cuman, aku tuh alhamdulillah bersyukur, lahir di keluarga yang memang, dua-duanya tuh Supportive, support gitu kan, mhm. kayak support anaknya, "Ya udah terserah lu mau jadi apa, lu mau di bidang kerjaan apa, yang penting selama lu happy dan itu tidak merugikan orang lain dan itu halal menurut, agama dan Mhm. misalnya baik dan menurut negara, why not lu ambil, mau Heeh apa heeh. aja gitu kan, gitu kan. Mau lu mungkin lu mau joget-joget, mau nari-nari dan sebagainya, ataupun mau jadi fashion designer, fashion Mhm. stylist, Mhm ya mhm. udah gitu kan, go go ahead lah lu kerjakan Mhm, gitu, betul selama itu betul betul. bikin lu bahagia dan itu bisa
kasarnya misalkan kayak Ya menghasilkan uang lah ya, Beb, iya, sampai detik intinya. ini jadi aku tuh, hidup tuh dari situ gitu loh kan, aku dapat Mhm. uang dari situ gitu. Jadi kayak orang tua aku, ya udah fine-fine aja. Kalau misalkan keluarga besar, pas aku nyemplung mau seriusin ke dunia fashion design, pastilah pro kontra ada gitu kan. Maksudnya kayak kayak, "Kok, cowok ambil fashion design ngapain? Gini-gini, kenapa Lu nggak tahu enggak." aja kalau gue bukan cowok gitu. Ya Allah ya Allah ya Iya, Allah ya Allah, nggak ya sedikit kan. cowok gitu ya, Ya maksudnya kayak bercanda. kenapa nggak ambil ini, nggak ambil itu, Betul, lain pasti sebagainya. stereotype orang kan pakai Heeh, gitu kalau ya. aku selalu jawabnya kayak, "Ya udah om, tante," gitu kan, "ini ya emang yang pengen aku ambil," gitu kan. Cuman, eee, ya pokoknya tunggu aja nanti sampai kapan Mhm, aku, bisa sukses, amin gitu kan. mhm. Ya udah berarti ini emang jalan yang mau aku ambil Betul, gitu heeh, kan. Selama itu tidak merugikan om, tante, ya kenapa harus itu. Tapi kalau misalkan anaknya om, tante di pekerjaan yang di luar fashion, mhm. ya udah gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, Beb, ya, Mhm. mata lu bagus ya, Beb. Oh ya? Iya, Ting 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 ya? iya, bagus sih gitu. Lu Bagus itu, dong. softline atau Iya, aku oh kan itu softline? heeh, aku kan minus sebenarnya, jadi aku pakai softline ini, Bagus itu, Kak. kok Nah, bagus ya, Beb, ya? iya nih aku tuh pakai softline dari, eee, The Beauty 79 Oh Softlands. itu, dia ada yang minusnya gitu, A normal gitu-gitu? ada normal di minusnya, terus ini juga nyaman banget, makanya dari tadi aku ngobrol nggak yang merah ataupun nggak yang Mmm. sakit atau gimana, ini nyaman sih. Gue sebenarnya awal gue suka banget softline ya, Beb, tapi I kadang-kadang suka nggak cocok gitu loh, mungkin oh karena iya, ada yang suka nggak heeh, cocok. gitu, karena mungkin, diameternya terlalu tebal apa kayak mana gitu ya. Iya, Jadi diameter jadi sama ke kadar gue airnya heeh, biasanya. biasanya gue suka kayak merah gitu, jadi kayak cuman berapa jam merah, makanya gue sampai hampir beberapa bulan ini kayak gue stop pakai softline gitu. Iya. Padahal gue suka banget sama namanya softline because itu kan menunjang, di penampilan Yes, kita ya, mata kita menjadi betul. cantik, Mata kan adalah cetar gitu. jendela ya, Iya, Kak, mata adalah gitu. jendela gitu, mata Yes. adalah, kunci ya, gerbang gitu, gerbang Iya, kecantikan gitu di betul. mata Makanya itu. main pakai deh sama kayak aku. Iya, aduh kan karena gue nggak minus ya, Wak, gue kan, Kan Nurmala ada gitu. juga yang Iya, makanya tuh gue normal. cari Iya gitu. sabar, nggak usah emosi. Iya, lu Heeh. bikin emosi gitu. Baiklah kita akan mencari sama-sama ya. Yes, Balik lagi ke topik oke. jadi after orang tua dan semua keluarga lu tahu lu adalah, memang passionate banget sama yang namanya dunia fashion Heeh, designer. mhm. Terus juga lu sampai sekarang juga udah settle gitu ya, secara finansial, Amin secara amin amin nama amin. dan, ya lu kuat di situ gitu loh. Mhm, Tekad industri lu fashion ya, nggak mhm, pernah hilang gitu. betul. Pernah nggak sih ngalamin kayak momen, really down gitu, kayak lu ngerasa kayak, kayaknya gue istirahat dulu gitu dari dunia ini, dari dunia per-fashion-an ini gitu? Dibilang down pernah sih ya, apalagi kan Mhm. pandemi kemarin tuh, Kak, kayaknya semua aspek. Oh Iya iya, kan? iya Maksudnya banget sih. semua aspek, profesi tuh down gitu loh, apa yang bisa Mhm, dikerjakan gitu kan, ya kecuali mhm, mungkin kalau medsos kali ya gitu kan. Cuman mhm, kalau aku kan kayak misalkan di fashion design aku sebenarnya mostly itu yang bikin ke aku itu untuk mhm, wedding gitu-gitu kan, untuk event-event. Nah itu kan selama pandemi itu kan nggak ada wedding resepsi, nggak ada event-event, itu bener-bener kayak nggak ada sama sekali yang biasanya mungkin ya minimal dalam sebulan tuh ada beberapa bridesmaid, mhm, ada beberapa calon pengantin dan sebagainya, itu tuh bener-bener nggak ada gitu kan. Pun aku di stylist pun, ya nggak ada syuting, Beb, mhm, ya mhm, kan. Itu mhm, juga sebenarnya sempet down, sempet mikir kayak, "Apa ya, ngapain ya?" Gitu. Gua harus mhm. ngapain lagi untuk menyambung hidup gitu Ya loh Allah menyambung kan. hidup ya, nggak Iya jualan dong. panci, Beb. Enggak dong, ya Terus kan. lanjut lanjut. Iya kan. Ada sih down-nya gitu kan. Terus kayak sempet mikir, eee, kalau curhat kan gue selalu ke nyokap kan, kayak Mhm, misalkan kayak, "Ma, ini gimana ya?" Maksudnya kerjaan aku, sepi gitu kan, aku belum ada syuting, belum ada calling-an untuk ini, untuk itu, lain sebagainya gitu kan. mhm, mhm, Itu mhm, gimana ya gitu kan. Kalau nyokap tuh karena mungkin nyokap tuh satu profesi sama gue gitu loh kan. Jadi dia tuh kayak, "Ya udah kuatin aja," gitu kan. Namanya mhm, mhm. rezeki itu nggak akan ketukar, udah pasti Benar ada benar benar, jalannya gitu kan. benar. Entah kamu kamu misalkan mau ngambil kerjaan orang, kalau emang bukan jalan kamu, kamu nggak bakal ada rezeki di situ gitu. Benar Aku percaya benar. banget itu. Misalkan let's say gini aja deh, sesimpel aku sama mamaku. Kita berdua tuh sama-sama bikin baju Mhm, gitu mhm. kan. Orang mungkin berpikir akan rebutan customer gitu kan, Ember. akan rebutan harta gono gini gitu kan. Cuman aku mikirnya kan kayak, oh rezeki itu udah ada jalannya gitu kan, udah ada porsinya gitu Mhm, kan, baik itu mamaku ataupun aku gitu. mhm, Jadi mhm, kayak kayak misalkan mamaku mungkin customer-nya kebanyakan emang teman-temannya dia dari zaman dulu, mhm, ibu-ibu mhm, dan sebagainya. Nah, biasanya anak-anaknya yang melek sosmed, yang mhm, mhm. melek, fashion yang sekarang, itu biasanya, "Tante, aku mau bikinnya ke anaknya tante aja," gitu kan, "ke Hari," gitu kan, "Oh, boleh ini kontaknya." Jadi udah Jadi gitu. Jadi udah kita kong kali kong gitu lah heeh, ya. jadi kita berkolaborasi sama mamaku. Jadi kayak misalkan kayak, "Ma, ini si tante ini bajunya warna apa?" "Oh, Mhm, anaknya maunya warna ini, desainnya kayak gini gini." Akhirnya sama mama tuh kayak teman kerja gitu mhm, loh, mhm, kayak mhm. partner kerja gitu, sambil kita tukar ilmu. Kan mamaku kan maksudnya
ilmu dulu gitu loh kan. Walaupun sebenarnya, fashion design ya sebenarnya ya udah gitu kan sebenarnya, apa namanya, ilmunya kayak gitu-gitu, tapi kan seiring berkembangnya waktu ada perkembangan gitu loh kan. Mhm. Itu sampai akhirnya, ya udah kalau sama mama, "Ma ini tuh tekniknya kayak gini." Terus sama aku, "Oh ini kayak gini." Entar aku lagi pusing juga, "Ma ini gimana ya caranya?" "Ya kayak gini aja lah," gitu kan, "kamu simpel gini aja, sama aja kok." "Oh oke oke," gitu, jadi Oh, tuker. jadi intinya sama-sama berkolaborasi, Yes, dan betul. karena kan, apa ya, sekarang tuh lagi marak banget gitu orang-orang yang kadang suka, apa ya, pada ikut-ikutan gitu misalkan ya, Beb, ya. Kan sekarang juga banyak tuh, fashion designer, Iya betul, stylist-stylist baru yang mhm. bermunculan gitu loh. Lu ada pesan-pesan nggak sih buat mereka gitu loh, how to be Harry Brata gitu loh? Bagaimana bisa berada di kakinya Harry Brata sekarang? Kalian kamu bisa kasih tips sama mereka? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan dibilang tips kayaknya kesannya gue udah senior banget gitu kan. Lu Sebenarnya kasih gambaran aja gitu. iya, sebenarnya kalau misalkan aku mau kasih tips aja sebenarnya gini, kalau misalkan kamu mau menjadi fashion design berarti harus tahu apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya Mhm, pekerjaan apapun ya, mhm, apa yang kamu kerjakan, apa yang mau kamu lakukan, do the best di situ mhm, gitu kan. mhm, Jangan setengah-setengah ataupun jangan, asal-asalan gitu loh kan. Terus mhm, kayak as a fashion stylist juga gitu, maksud aku kayak kalau misalkan emang mau jadi fashion stylist yang bener ya bawa yang bener gitu mhm, loh mhm, kan. mhm, Kayak mungkin attitude-nya dijaga, gimana mhm, cara nge-treat, sponsor, nge-treat betul, klien, lain sebagainya gitu kan. Maksudnya kayak aku percaya banget sih namanya ekor itu nggak akan, jadi kepala. betul Kalau sekali. pengikut-pengikut aja ya nggak bakal jadi Mhm, kepala gitu mhm, loh kan. mhm, Aku sih percaya itu. Jadi kalau misalkan emang mau jadi fashion designer atau fashion stylist, belajar yang benar, tekuni betul, di situ, gimana cara-caranya. Apalagi sekarang sosmed tuh udah betul luas betul, banget ya. mhm, mhm, Misalkan emang mau jadi stylist gitu kan, let's say lah simpelnya gitu. Oh deh mhm, lihat deh stylist-stylist yang senior, oh gimana nih dia, mhm, oh gini, oh caranya gini gini gitu. Jangan asal mhm, kayak, nyolong nama, nempel mhm, nama, itu mhm, kan kayak nggak ada apa-apa, tapi nempel nama betul kayak betul agak betul, susah ya heeh gitu heeh heeh, kan. Ya maksudnya kayak apapun usaha dari hati dan emang niat, hasilnya juga betul. pasti benar kok gitu. Tepuk tangan sekali untuk Kak Hari Brata ini ya. Tapi ya Kak Hari Heeh. ya, rasanya tuh kayak kita tuh kayak baru ngobrol sebentar gitu Iya, aduh ya. sebentar deh kayaknya baru 1 detik ya? Baru 1 detik Enggak gitu, juga tapi ya? ternyata terlalu banyak, apa ya, pelajaran yang perlu kita ambil juga dari seorang Kak Hari Aduh Brata ya, ini ya. Karena you amin. know as a fashion designer juga nggak gampang. Yes. Pekerjaan apapun juga nggak ada yang Gak ada gampang. yang gampang Semuanya sebenarnya, semuanya juga ada apa ya, harus struggle-nya. harus harus struggling gitu ya. Maksudnya Iya, gue kenapa bilang harus struggling, karena menurut gue kalau pekerjaan tanpa ada satu kesulitan atau suatu obstacle tuh kayak betul. kurang 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 war Justru gitu, kita kurang belajar kerja iya, justru gitu. kita belajar dari situ loh. Iya, Dengan adanya struggling, dengan adanya ujian-ujian itu mhm, kita jadi tahu, oh next step-nya kita harus apa, betul, gimana, mhm, berarti yang mhm. jelek ditinggalkan, yang baik Betul ditingkatkan. sekali. So, kita juga harus tahu ya kata-kata tadi seperti dibilang bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, kita passionate sama sesuatu, lakukanlah sesuai dengan keinginan hati Yes, 100% until you get it and yes, you must to consistent, right? yes, Gitu. betul Jadi, sekali. bener kata Kak Heri, kita harus, temui atau kita harus dekat dengan orang-orang yang sportif terhadap diri kita dan jauhi orang-orang yang bukan menjauh sih, tapi tinggalkan orang-orang yang memang unsportif terhadap apa yang kita lakukan gitu loh. Karena Betul. kita tahu apa yang kita lakukan worth it, Iya, kita doing my best for ourselves and yes. we you know, we just focus on ourselves gitu. Jadi ketika ada orang lain berusaha untuk, apa ya, mengganggu, mengotak-atik kehidupan kita tanpa mereka, memberikan solusi, Mhm. jadi mending kita hempas Ampas manja-manja gitu aja. ya. Oke mungkin, ada kata-kata manja nggak gitu buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang ingin mungkin terinspirasi oleh seorang Hari Brata? Aduh, gimana ya, kalau terinspirasi dari aku, pokoknya, Nggak bohong pasti ada Beb gitu. mungkin ada ya, Iya tapi kalau aku dong. tuh kayak gimana, kayak ya udah kalau misalkan lu terinspirasi dari gue, amin, makasih Mhm, gitu kan. mhm. Gue juga masih belum apa-apa gitu Mhm, kan, masih mhm. belajar, masih banyak belajar, masih banyak waktu lah Mhm, gitu kan yang mhm. harus aku lakuin gitu kan. Harus aku gali lagi ilmunya gitu Mhm. kan. Cuman kalau buat temen-temen yang emang Agak eee, batuk ya Beb, sorry ya Beb, aduh sorry sabar kepotong. ya, ya kan. Nah, kalau misalkan emang, mau, Mhm, profesinya ataupun seperti aku lain sebagainya, pokoknya tekuni apa yang kamu mau as a betul fashion designer atau fashion sekali. stylist gitu kan. Pelajari, tadi aku juga udah sempet singgung juga di Mhm, situ gitu kan, pelajari terus pokoknya do the best di situ, lakukan pakai hati. betul, tetep intinya selalu kan lakukan pakai hati karena Iya dong. sesuatu yang berdasarkan dari hati itu akan berjalan dengan setulus hati Iya, gitu ya. hasilnya pun jadi Makanya hati-hati sama hati gitu iya, ya. lagu ya, hati sama hati ya. Agak gimana gitu ya, tapi Iya ya udahlah minusnya iya, pasti dapat gitu teman-teman semua. So Kak Heri, thank you so much buat hari sama-sama. ini. Kita menunggu Heri-Heri selanjutnya karena ya pasti rebranding hidup ini ya, Yes, betul tapi dong. Heri Brata forever will stay gitu ya with us as a fashion designer yang selalu
ada dan mensupport kita. Ya semoga even mungkin nanti kita pada saatnya dipanggil Tuhan, iya coy ya, tapi Coy kan yang coy kita coy coy tinggalkan coy adalah coy, legacy gitu. Kita Iya, betul tinggalkan betul adalah betul betul betul. Harry Brata officialnya gitu. Gimana pun iya, gimana Your pun kalau kid bisa gitu. tinggalkan itu pada saat kita tuh udah nggak ada, yang baik-baiknya. Betul Orang tuh betul ingatnya kita betul. yang baik-baiknya, Betul. gitu. Oke guys, so dari sini kita bisa belajar banyak banget dari Kak Heri Amin. dan aku percaya bahwa semua orang tuh pasti punya cerita ya. Yes. Dan we must to found that di balik layar.